Ya. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas malam robotik. Ya, habis zuhur ya. Tetap semangat walaupun sudah malam. Tetap belajar ya. Jadi kan kita akan mengadakan seleksi coding. Tentu itu perlu persiapan. Dan ini juga rekam, nanti masih share ke grup. Ya, jadi yang lain tuh juga bisa belajar nanti ya. Oke, kita ngoding tuh ada dua tuh. Secara fisik, secara virtual. Apa yang mekanik, oke? Jadi kalau yang virtual itu kita memakai Arduino langsung atau Arduino Uno, Mega dan lain-lain gitu. Cuma kita ada simulasi, kita coba dulu. Apakah dia itu bisa dijalankan secara virtual? Itu namanya simulasi. Oke, buka nama web itu Walkwi. Jokowi gitu. Oke, Walkwi ya. Udah buka semuanya? Walkwi ya. Oke. Yang nano, Bang. Nano. Arduino nano. Sama lo aja buka lo. Oke, masih fokus ya. Sekarang jam 7.01, masih fokus. Di situ kita kalian scroll ke bawah. Itu ada namanya itu bawah. Maaf, atas saja. Kita ambil yang Arduino Uno, Mega, atau Nano. Bawah. Kita ambil yang enggak ya, apa? Arduino Uno. Apa bedanya? Bedanya itu cuma di tipenya dengan jumlah pin gitu. Tergantung kegunaan. Misal kita banyak pin gitu, kita pakai Arduino Mega. Kalau kita sedikit pin seperti robot socket, robot apa kan dikit pin, cuma kita bisa pakai Nano atau Uno gitu. Nano tuh apa? Ya lebih umum kita pakai Uno atau Nano. Jadi khususnya line flower itu kita pakai Arduino Mega. Oke, kita coba dikit Arduino Uno. Oke, sama kan? Ambil Mega tuh. Pakai Uno ya. Mega itu untuk LF tuh. Oke, di situ ada tempat mogram. Sini ada Arduino-nya. Ya, kita bisa geser atau segala macam gitu. Rekam sudah nah. Mana itu tripod? Nah kalau driver kan nggak perlu coding. Kabel terus kalau di coding. Ya, kita seleksinya biasa tuh cuma itu apa namanya? Yang simpel aja gitu. Menghidupkan LED dan mematikan LED. Ya kayak gitu. Ini rekamnya, nampak rekam kan? Oke, penonton ini direkam ya. Oke, lanjut. Situ ada pin digital sama pin analog. Tahu bedanya? Apa bedanya? Kalau pin analog lebih untuk sensor kan? Untuk robot, untuk penggerak atau output ya. Jadi kan kita misal optik kita lampu gitu. Berarti kita menggunakan pin digital. Oke, kita mau menghidupkan lampu misalnya, klik yang tambah, yang add new part bahasa Inggrisnya. Ambil yang LED. Oke. Boleh warna pink, warna hijau gitu. Terserah lah. Kita ketepikan dikit gitu. Oke. Dah. Iya, terserah kalian. Kalian nama kreasi kan. Oke, lanjut. Udah diambil LED-nya atau lampunya? Allah diambil lampunya? Allah. Nanti kalau nggak bisa bahasa Mino nanti dibuat translate-nya gitu. Oke, ready. Selanjutnya sini ada GND. Tahu GND? Itu minus. Ada plus,
atau Pin dan 35 volt, 3,3 dan Pin. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Masih, Pak. Jadi GND itu minus atau min. Oke, min ya. Apa? Enggak. Dia kan baterainya ada dua tuh. Plus sama minus. Yang GND itu yang minus. Yang plus itu yang 3,3 sama 5. Jadi kan ini 3,3 nih. Ini yang 5. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan bagus. Coba kalian hubungkan dulu. Geser. Hop, hilang ya. Ini hubungkan yang ini ke GND dulu. Hubungkan yang ini ke 5. Hidupkan. Ya. Hidupkan. Caranya ingat tadi ya. Dihubungkan ya ke 5. Kemudian di start. Hidup. Hidup semuanya. Paralel hidup. Jadi itu kita pakai tanpa program. Kan tadi itu ibaratnya tuh langsung dari baterai tuh. Dari baterai dia tuh. Kali 5 volt atau dan GND itu kayak minus kan? Langsung dia hidupkan. Oke. Kita maunya tuh kita bisa kontrol dia tuh atau programming. Wih, serius lah. Dia kok tanya lah. Pas tambahan malam mah, harus ngeri mah. Kita mau dia tuh hidup mati, serah gitu, kita memakai codingannya. Caranya, kita masukkan dia dulu ke pin. Oke, hapus dulu. Klik delete, klik itu klik delete ya. Bisa hapusnya? Oke, kemudian klik ini arahkan ke salah satu pin, mau itu 1 sampai 13. Kalau abang maunya 5. 7 Ronaldo. Oke. Coba play lagi. Nggak hidup kan? Coba play lagi. Nggak hidup kan? Hidup. Kok hidup? K7. Nah, kan hidup. Karena dia tuh nggak ada tempat programnya. Kita belum isi program kan? Serahlah 1 sampai 13. Tapi usahakan berbeda biar kalian paham gitu. Abang di pin 7 biasanya. Misal Farel di pin 2, di pin 3 gitu. Nol itu. Yang mana pin 0? Pin 0 sama ilmu-nya. Ada pin 0 ya? 1 sampai 13 cuma, mengecek di mana? Kalau di pin 0 nya si Idoi, karena itu 5 volt. Itu 0 kan? Karena itu 5 volt. Ya, kalau di 7 nak hidup kan? Nah, oke. Pertama kita lihat sini dulu. Ada namanya itu void setup. Ada juga namanya itu void loop. Tahu bedanya? Ya. Void setup tuh fungsinya untuk memasukkan input. Azan, kita break sebentar. Kamatnya gambar apa? Kita break sejenak. Bisa pause ya? Bisa. Kita pause. Bisa dong, bapak dia. Nah, dengarkan azan guys. Kita break sejenak. Pas mana? Oke, azan ya. Tolong hormati agama.
Kok lebih sih kok berapa enam? Bakal berapa enam di foto? Apa? Bang Cek. Bang, elok bang, Aku nggak game kan? Main game kan? macam itu, awan ada sih. Oke aja main game ya, main game kok. Apa lagi itu? Seketik kurang. Allah. Itu buat apa itu? Kok Inggris ya? Ubah lah bahasa. Ada ya. Oke, suara orang azan guys. Macam gambar. Mati gak ngomong ya. Yang kena. Oh, yang empok. Hah? Belajar ngetik biasa. Cantik. Iya bang, gak salut sama kalian lah Rashid, Arif, Raffi, Ruki semua kalian. Malam pulang ke Balaja. Daiko. Baik. Kalian takut ada pilih nggak mbak? Kalian takut ada pilih nggak mbak? Biar kita dulu setek ya Pak. Mantap. Apa maksudku kalian? Berjuang ya. Jadi memang saya yang terbaik tuh pasti pilih. Oke, dengar azan ya. Kamu gak bang? Jadi untuk video ini jangan kecil hati ya. Nanti videonya akan di share. Nah, nanti kita belajar sama-sama. Itu yang di video. Apa? Apanya? Ya biasanya lah bangkas di WOI. Misal bagi tugas kalian kan buat lampu 5 detik hidup, 1 detik mati gitu. Atau kalian coding jalan oke, kan lolos. Berarti coding itu nak coding Nggak coding robot, kita simulasi dulu karena aman takut kalau terjun langsung itu nanti ya rangus ya. Nyo barang tuh pas-pasing ini ya. Nah, aman mah, insyaallah lah. Oke. Balas apa namanya? Doa azan lo. Apa? Oke, fokus. Oke, lanjut. File setup itu gunanya untuk mengasih apa namanya itu mengenalkan pin salah untuk menentukan dia input atau output. Loop itu tempat program aslinya. Keterangan misalnya panelnya input atau output ya. Kalau sensor apa? Sensor output. Mengkarek kalau tadi. Sensor input kan? Kalau motor output. Intinya nak inputnya masuk ke Arduino. Kalau outputnya keluar dari Arduino. Nah itu. Paham Nabi? Paham? Oke. Oke, geser bawah dulu. Poinnya sampai hilang ya. Oke. Bisa semua? Hal yang pertama yang kalian perlu lakukan itu mengenalkan pinnya dulu.
Kenalkan dulu alamatnya. Woi. Nama. Misal ya, dia itu di pin 7. Berarti dikenalkan dulu. Oh, kok sama kayak kita ngirim paket, itu ada alamatnya kan? Itu 7 gitu. Jadi cara itu INT, itu selalu tuh. INT itu namanya initialis. Misal, lampu. Ini nama salah lampu atau apalah, atau Lucky lah gitu. Bisa baca Bisa, lampu sama dengan dia di pin serah. Pokoknya nak hilang. Ada yang kan bisa ngaruh sampai ngaruh jarak ini kayak yang itu kan harus sama dengan materi. Gini. Kalau coding Arduino, asal dia sebaris dia aman. Mau seberapa jauh pun ini ya. Sebaris. Kalau yang kayak yang kemarin gua di rumah itu salah spasinya itu tuh apa tuh? Bang? Itu coding buat web tuh. Oh gitu. Oke, beda ya. Oke, dah semua ya. Oke, dah. Lampu di pin 7 kalau pin abang ya. Kalau di pin lain serah lah. Beda-beda lah. Oke lah, titik koma. Titik koma yang tinggal ya. Dah. Berarti udah saya kenalkan. Oh, lampu di pin 7 gitu. Oke, lanjut ke setup. Setup nih untuk nyimpannya, untuk mendeklarasikan dia apakah dia input atau output. Jadi caranya itu ingat? Masih ingat? Lupa semuanya. Pin mode. Ya betul. M-nya gede. Merah ya kan? Kalau M kecil nggak merah dia, salah tuh. Jadi M-nya tuh besar. Pin mode. Buka kurung. Masuk inputnya. Pin mode. Lampu. Sebagai inputnya besar ya. Output. Kan lampu, dia keluar kan? Lampu dia input. Bukan input, lampu tuh dia output karena dia keluar dari Arduino. Oh. Ini lagi kayak gini. Lampu itu kan diprogram dari Arduino, keluar dia kan berupa cahaya kan? Iya. Berarti dia itu kayak output jadinya keluaran. Kalau sensor dia masuk ke Arduino dulu. Misalnya satu jarak tuh masuk ke Arduino datanya tuh. Ya, kalau lampu dia diprogram dari Arduino, keluar dia cahaya itu. Dia output. Jadi kayak lampu, kayak motor itu output itu. Dia keluar dari Arduino. Oke? Sebagai output. Oke. Karena kita pakai di pin digital, cara nulisnya itu digital read artinya tulis. Nggak bisa bahasa Inggris mana? Ya, Kak kurung. Salah nih, berarti ada besar W-nya. Oke, merah. Selama dia merah itu betul loh. Wajib dia harus ditutup, buka kurung, tutup kurung lagi. Nggak boleh dibawa kurung, error nanti. Iya, semua robot kayak gitu. Putus soket itu, pokoknya gitu. Oke? Ini lampu kan? Berarti lampu, koma, dia ada dua tuh, high atau low. High biasanya itu untuk menghidupkan, low untuk mematikan. Jadi kita hidupkan dulu. High. Nah, titik, koma. Oke, dah semuanya? Oke, di play. Oke, hidup kan? Hidup nggak? Nah, hidup lah. Iya kan semuanya. Pertanyaan bagus. Cicil ya. Banyak apa? Panjang malu? Iya. Panjang malu apa? Kita semuanya? Di loop itu paling bebas kontrolnya.
Misal, abang mau hidupkannya itu sedetik. Caranya itu delay. Delay, buka kurung, 1000. 1000. 1000 itu artinya 1 detik. 1000 milisekon. Jadi satu detik berarti 1000 kan? Nah, kita matikan dulu digital right. Maaf, digital right. Buka kurung, lampu, koma, low. Ingat penulisannya betul ya, low. Kemudian dihidupkan lagi sebanyak 1 detik. Intinya titik koma itu jangan lupa ya. Titik koma itu wajib. Jadi logika program ya. Apa? Sama ya. Kan ini ada di Autokoreksi kan. Cuma kan kita belajarnya simulasi dulu. Jadi digital red, lampu high. Matilah hidup dulu kan. Turun bawah dia. Capeknya di play mah. Dia 1 detik baru mati. 1 detik dia hidup lagi. 1000 sedetik. Ya, coba lagi ya. 1, 2, 3. Kalinya 100 kali 1000. 100.000. Oke. Hidup sedetik. Mati 1 detik. Oke. Sama. Bisa kalian mau 5 detik hidup ya. Ubah 5 detik tuh. Di 5 detik dia hidup. Mati 1 detik kan? Oke. Ya, 5 detik hidup. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan sini. Ada akan menit 5. 1 detik. 11. Oke. Lagi. Oke. Karena sebenarnya Adin gampang gitu. Intinya paham konsep dulu. Paham logika untuk apa dan bagaimana gitu. Misal, saya membuat robot soccer bang gitu. Jadi rincikan dulu. Berarti inputnya itu sensor kan? Sensornya antena atau stick PS. Berarti step itu baca sensor dulu. Baca dulu kan? Habis itu program motor. Masih belum bayang. Jadi gini. Robot soccer itu ada 2 proses tuh. Input sama output. Jadi inputnya itu stick PS sebagai sensor. Berarti stick PS nanti letaknya tuh di analog pin tuh. Oke, analog pin. Cara bacanya tuh analog read. Pin analog bacanya. Analog read baca. Oke, bacanya kan. Ya. Iya sih PS tuh. Nah, kemudian Arduino tuh dia ngolah tuh. Misal kita tekan peta, dia data itu peta gitu. Segitiga gitu. Bulat-bulat gitu. Baru itu kita olah pakai fungsi if namanya. Itu jika. Misal jika if tekan peta dia menendang misalnya. Tidak ada program menendangnya. Jika dia bulat, jika dia maju. Masih belum bayang? Bayang kan? Saya maju itu adalah white 100 0 gitu. Saya kan 4 baris tuh. 100 0 gitu. Maju dia. Kalau dia mundur, dia 0 100 gitu. Sehingga kan? Nah, gitu. Jadi intinya program tuh logikal loh. Kalau else if tuh dia di bawah if. Iya. Besok kelasnya. Besok sampai situ. Cuma soalnya ganti misal lampu 10 detik hidup, 1 detik mati gitu. Namanya mana lah? 1000 1 detik. Jadi kalikan aja. Berarti kalau 10 detik dia 10.000. Coba ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, mati 1 detik. Hidup lagi. Jadi pemrograman Arduino itu logika kita gitu. Oke.
pertanyaannya bagus dan harus apa ya? Nih, ini ada tingkatnya tuh. If ya, jika. Bon, di bawah if itu ada else if. Jika tidak dia. Bawah lagi else. Else dia anak pakai if. Ya. Misal di robot soccer tuh kan ada berapa tuh? 2. Maju mundur kiri kanan tembak. Berarti 5 tombol. Ya. 5 logika kan? Ah, Berarti yang pertama tuh if. if juga. If 2 3 4 5 tuh else if. Oh, Jadi nggak bisa if semuanya. berarti yang pertama doang if. Iya, karena kalau if semuanya kita tekan bersamaan itu akan error dia. Ya, karena dia Arduino terus milih gitu. Apakah dia if, else if, apakah dia mau menjalankan ini atau itu gitu. Misal gini ya. Ini stick PS. Kan ada 6 tombol loh. Tuh. Sebenarnya bisa kita pakai semuanya tuh. Tapi emang kita cuma 5 tombol. Ada maju, mundur, kiri dan kanan. Peta. Berarti misal yang pertama tuh ini maju itu. Berarti If maju. if dia itu maju, di eksekusinya program maju. Ya. Program yang misal analog wave 100 0 100 0 gitu. Berarti if tuh. Di bawahnya, di tingkat bawahnya itu ada else if. Else if, ya. Else if dia mundur bawah. Berarti dia mundur. Berarti programnya 0 100 0 100. Gitu. Sama kayak itu, else if. Baru terakhir tuh else. Else tuh penutupnya. Oh, berarti kalau berapa banyak kita berarti di akhir. Ya. Jadi kalau 20 pertama if, 2 sampai 19 else if, else terakhir. Berarti kan itu kan 5 kontrol ya. Maka 5 Kalau yang pertama tuh pakai if, berarti misalnya terakhir kan tombol tembak bang. Iya. Pakai Elsa. Kan itu tuh ada tombol bang. Walaupun 2 if doang selebihnya if berarti tetap nggak bisa. misal ya, ini kan tombol PS5. PS5, PS2. Itu kan ada ya, itu video apa? Ya sambil apa namanya? Sambil kita belajar ya. Saya dulu. Kenapa main game di dalam? Ini main game ya. Ini kan ada 4 kita pakai 5 tombol kan, maju, mundur, kiri, kanan. Kan tembak atau kotak kan? Berarti logika itu kita buat if dulu. Bayang. Bayang, karena if itu awal. Iya. Jika. Ini ya programnya. Mau lihat programnya.